Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Absunyani dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait penjelasan materi ujian tengah semester mata kuliah astronomi yang diberikan oleh Ibu Sarinova. Nah, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, saksikan video berikut ini. Check this out. Nah, pada ujian tengah semester kali ini, mata kuliah astronomi itu ada 5 soal. Nah, soal pertama itu membahas tentang kenapa sih ilmu astronomi ini penting bagi ahli geografi. Nah, bagi saya, ketika kita jauh kembali ke belakang, kita tuh sudah sering mendengar tentang definisi geografi yang berasal dari dua kata, yakni geos dan grafian. Geos yang berarti bumi, grafian yang berarti tentang deskripsi. Jadi secara sederhana, geografi itu adalah deskripsi tentang permukaan bumi. Nah, termasuk juga objek kajiannya mengenai sosialnya juga ada, kemudian fisiknya juga ada, tekniknya juga ada, dan sebagainya. Nah, jika kita selami lebih dalam lagi, ya ada definisi geografi yang lebih luas ketimbang itu. Ya, hal ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Ikatan Geografi Indonesia dalam seminar yang dilakukan di Semarang pada tahun 1988 yang mengatakan bahwasannya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, ya, berdasarkan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, apa sih, teman-teman pasti penasaran, apa sih itu fenomena geosfer? Fenomena geosfer adalah fenomena yang terjadi di lapisan bumi, baik itu atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Nah, jika kita lihat berdasarkan definisi astronomi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda yang berada di luar atmosfer, ya, konteksnya itu alam semesta gitu, ruang angkasa. Nah, tentu objek kajiannya secara sederhana itu membahas mengenai tentang revolusi bumi, rotasi bumi, serta bagaimana sih proses terjadinya pasang surut air laut. Nah, objek kajian yang seperti ini sangat erat kaitannya dengan fenomena geosfer. Tentunya ilmu astronomi sangat penting bagi para ahli geografi karena ilmu astronomi pembahasannya sangat erat kaitannya dengan fenomena geosfer. Nah, pertanyaan nomor 2 ini membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan ilmu astronomi, kemudian penemuan-penemuan termutakhir di bidang astronomi, serta bagaimana korelasi ilmu astronomi dengan cabang-cabang ilmu geografi lainnya. Nah, ketika saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu astronomi, saya akan membaginya ke dalam 4 periode. Periode pertama ini rentang waktunya dari zaman purbakala hingga tahun 1500 Masehi. Ketika saya menjelaskan periode pertama, maka kita akan kembali gitu ke zaman dulu. Sebenarnya orang-orang zaman dulu itu sudah banyak yang tahu dan paham tentang ilmu astronomi. Ya, sejak tahun 1000 sebelum Masehi malahan. Ya, lebih khusus untuk orang-orang dari bangsa Sumeria dan bangsa Babilonia. Buktinya apa? Buktinya adalah orang-orang ini sudah mampu melakukan peramalan terhadap kapan sih terjadinya gerhana bulan gitu. Nah, selain itu juga orang-orang dari bangsa Mesir, ya, bangsa Mesir sudah tahu kalau 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Hal ini membuktikan bahwasanya orang-orang zaman dulu sudah paham tentang ilmu-ilmu terkait astronomi. Nah, akan tetapi gitu, pemahaman orang-orang ini hanya sebatas spekulasi mereka saja berdasarkan asumsi yang mereka miliki, tidak berdiri berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan tokoh-tokoh yang termasyhur ataupun terkenal di masa ini, sebut saja gitu, banyak dari kalangan filsuf. Ya, ada Aristoteles, Eratosthenes, dan sebagainya, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian kita masuk ke periode kedua. Periode kedua ini rentang waktunya dari 1500 hingga 1800 Masehi. Nah, pada saat periode kedua ini, perkembangan di bidang ilmu astronomi sudah sangat pesat. Banyak penemuan-penemuan terbaru yang disumbangkan oleh para ahli astronomi. Ya, proses pengamatan benda-benda langit yang dulunya dilakukan dengan menggunakan mata telanjang, pada periode kedua ini sudah dilakukan dengan menggunakan teleskop. Ya, impact positifnya apa? Impact positifnya adalah tentunya tingkat akurasi ketika melakukan pengamatan dengan teleskop lebih tinggi jika dibandingkan dengan melakukan pengamatan dengan menggunakan mata telanjang. Ya. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini, sebut saja itu Immanuel Kant. Semua dari kita sudah tahu Immanuel Kant, teorinya terkenal tentang tata surya, yakni teori nebula. Kemudian juga selanjutnya itu periode ketiga. Periode ketiga ini membahas rentangnya tahunnya dari 1800 hingga 1890 Masehi.
Nah, di periode ketiga ini ya para ahli itu sudah mulai memformulasikan materi-materi terkait fisika yang mendasar gitu. Sehingga terkenal lah, kita kenal dengan istilah fisika klasik. Ya, adapun tokoh-tokoh yang termasyhur terkenal pada periode ketiga ini salah satunya adalah William Hyde dengan konsepnya yang berhasil menemukan bahwasannya ia berhasil mencatat keberadaan garis-garis gelap di dalam spektrum matahari. Kemudian selanjutnya periode keempat. Periode keempat ini rentangan waktunya dari tahun 1890 hingga saat ini. Nah, berdasarkan seiring perkembangan zaman, ya penemuan-penemuan terhadap perkembangan ilmu astronomi juga semakin berkembang pesat gitu. Sehingga konsep-konsep fisika klasik tidak dapat untuk memecahkan persoalan yang ditemukan pada saat ini. Nah, pada saat itu pula para ahli dituntut untuk merumuskan sebuah konsep fisika yang lebih mendasar lagi agar dapat memecahkan persoalan tersebut. Hingga kita kenal konsep fisika modern. Nah, pada masa ini juga berbagai macam bentuk penelitian-penelitian terbaru dilakukan terhadap perkembangan ilmu astronomi. Salah satunya adalah penelitian terhadap planet Mars yang konon katanya memiliki beberapa kemiripan dengan planet Bumi. Sehingga banyak juga yang berasumsi bahwasannya planet Mars bisa ditempati makhluk hidup seperti halnya planet Bumi. Ya, untuk tokoh-tokoh terkenal di masa ini, salah satunya itu adalah Albert Einstein dengan teori relativitasnya, teori gravitasi buminya, teori tarik-menariknya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya tentang penemuan-penemuan termutakhir di bidang astronomi. Yang terakhir yang pernah saya baca itu terkait black hole atau lubang hitam. Nah, sebelumnya juga kita selalu beranggapan bahwasannya black hole ini hanya ada di teori gitu, tak ada nyatanya gitu. Nah, tapi di tahun 2019 kemarin ada, berhasil ditangkap teleskop yang bernama EHT. Ya, teleskop ini teleskop yang sangat besar. Black hole itu ada. Jadi tidak hanya sebatas teori, dan ini merupakan sebuah penemuan besar dari para astronom. Ini adalah tentang keterkaitan ilmu astronomi dengan cabang-cabang ilmu geografi lainnya. Nah, ketika kita belajar geografi, maka kita akan belajar mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Ini mata kuliah ini merupakan salah satu cabang ilmu geografi. Ya, di mata kuliah ini salah satu objek studinya ataupun pembelajarannya adalah terkait evaporasi ataupun penguapan. Nah, faktor pengaruh terbesar dari penguapan ini itu adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini tentunya dipengaruhi oleh aktivitas revolusi bumi terhadap matahari. Karena revolusi bumi terhadap matahari itu impact-nya ataupun pengaruhnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan musim. Kemudian juga pergerakan semu tahunan matahari gitu. Nah, tentunya ini menandakan bahwasannya sangat berpengaruh ataupun ada korelasi tersendiri terhadap jumlah intensitas matahari yang sampai ke bumi gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, yakni tentang link video pembelajaran terkait hukum-hukum serta teori-teori fisika dalam tata surya. Berdasarkan video pembelajaran tersebut, ada beberapa hal yang saya tangkap. Salah satunya adalah tentang prinsip kosmologi. Dalam sudut pandang kosmologi, menyatakan bahwasannya galaksi itu merupakan struktur terkecil ataupun struktur yang sangat kecil dalam alam semesta ini. Ya, gugusan-gugusan galaksi yang konon katanya dapat beranggotakan ribuan galaksi itu hanyalah sebuah fluktuasi kecil dalam hal kerapatan alam semesta. Jadi selain itu juga prinsip kosmologi mengatakan bahwasannya alam galaksi ini bergerak menjauh dari kita. Ya, alam semesta kita ini mengembang. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah tidak ada pusat pengembangan alam semesta itu. Ya, melainkan semua galaksi terhadap galaksi lain itu bergerak menjauh satu sama lain. Untuk analogi terkait alam semesta mengembang ini, yang sering kita dengar itu adalah analogi tentang roti kismis. Teman-teman pasti tahu roti kismis. Jadi roti kismis ini ketika mengembang, pasti kismisnya itu menjauh antara satu kismis dengan kismis lainnya. Ini adalah analogi yang sering digunakan terkait alam semesta yang mengembang sesuai dengan prinsip kosmologi. Oke, kita telah masuk ke soal nomor 4, yakni tentang video pembelajaran terkait karakteristik matahari serta fenomena-fenomena yang terjadi di matahari. Nah, untuk karakteristik matahari dalam video pembelajaran tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasannya karakteristik matahari dapat dilihat dari diameternya, suhunya, kemudian juga ada massa jenisnya, volumenya, dan sebagainya. Sebenarnya, ketika kita selami lebih dalam lagi, karakteristik matahari dapat kita lihat
dapat kita ketahui melalui hal-hal yang melekat di matahari itu sendiri. Sebagai contoh adalah lidah api matahari. Lidah api matahari ini merupakan ciri khas yang melekat di matahari. Lidah api matahari adalah ciri khas matahari yang berbentuk lidah api dengan ukuran yang sangat besar dan juga sangat terang. Kemudian ada bintik matahari. Bintik matahari ini adalah granula-granula yang berbentuk cembung dengan ukuran kecil. Granula-granula inilah yang disebut dengan bintik matahari. Kemudian selanjutnya adalah fenomena-fenomena yang terjadi pada matahari. Ada beberapa, sebut saja gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, halo matahari, kemudian peristiwa matahari kembar. Gerhana matahari total ini adalah peristiwa gerhana ataupun fenomena dari matahari yang terjadi akibat posisi bulan tepat berada di antara matahari dan bumi, sehingga terjadilah peristiwa ataupun fenomena gerhana matahari total. Nah, kita telah masuk ke pertanyaan terakhir ataupun pertanyaan kelima yang membahas tentang apa saja sih perbedaan antara planet bumi dan planet-planet lainnya. Kemudian apa saja indikator yang menjadikan planet bumi memiliki sumber kehidupan sehingga dapat didiami oleh makhluk hidup. Nah, untuk menjawab pertanyaan perbedaan antara planet bumi dengan planet-planet lainnya, saya akan menyampaikan beberapa indikator ataupun poin-poin, yakni terkait jika dikaji ya, jika dilihat ukuran planet bumi kita ini adalah ukuran planet yang paling pas gitu jika dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Merkurius itu planet terkecil, Jupiter planet terbesar, Bumi adalah planet dengan ukuran yang paling perfect. Nah, kemudian jarak Bumi dengan matahari juga itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Ya, jaraknya itu pas gitu. Nah, apa sih impact yang diberikan dari kedua indikator ini terhadap Bumi? Impactnya adalah menjadikan Bumi satu-satunya planet yang dapat menampung air. Nah, kemudian suhu di bumi. Suhu di bumi ini merupakan suhu yang paling pas untuk menunjang proses kehidupan semua makhluk hidup. Ya, karena tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Berbeda dengan suhu-suhu yang ada di planet-planet lainnya. Kemudian atmosfer di bumi ini mengandung 21% oksigen. Nah, coba bayangkan proses kehidupan tanpa oksigen. Pasti hanya satu yang akan terjadi. Apa? Kepunahan. Pasti punah semua makhluk hidup yang mendiami tempat itu. Nah, itu adalah beberapa indikator yang menyebabkan perbedaan antara planet bumi dengan planet-planet lainnya. Kemudian selanjutnya adalah indikator yang menjadikan planet bumi dapat memiliki sumber kehidupan serta didiami oleh makhluk hidup. Nah, indikator pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, karena bumi memiliki air. Ya, planet bumi ini memiliki air sebagai sumber utama kehidupan. Ya, semua makhluk hidup itu pasti butuh air. Bahkan mikroorganisme sekecil apapun ya membutuhkan air untuk proses kelangsungan kehidupannya. Nah, kemudian selanjutnya bumi memiliki oksigen untuk membantu pernafasan. Jikalau tidak ada oksigen, pasti ya proses kehidupan kita akan kacau dan kepunahan akan terjadi. Kemudian selanjutnya bumi memiliki karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan ya, karena sama-sama juga kita ketahui tumbuhan ini merupakan produsen awal ya makanan bagi hewan dan manusia. Jikalau tumbuhan ini tidak dapat berfotosintesis, maka sumber makanan utama dari hewan dan manusia juga akan terganggu dan proses kehidupan pasti akan kacau. Oleh karena itu, nah itu adalah beberapa alasan ataupun beberapa contoh kenapa bumi memiliki sumber kehidupan sehingga dapat didiami oleh makhluk hidup. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan terkait ujian tengah semester astronomi pada semester kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.